Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk ngaji bareng lagi. Kali ini yang akan kita bahas adalah kalau misalnya ditanya kenapa setiap orang mukallaf harus beragama Islam. Jawabannya setelah yang satu ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Untuk menjawab apa yang telah ditanyakan tadi, kenapa setiap orang mukallaf harus beragama Islam? Karena alasannya adalah satu. Karena satu-satunya agama yang benar dan yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang benar dan yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Jadi, satu-satunya agama yang benar dan yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Lalu, bagaimana kalau misalnya beragama yang lain? Misalnya ada orang beragama lain. Bagaimana tanggapan Al-Quran? Di dalam Al-Quran dijelaskan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, maka agama tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat adalah termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Jadi rugi kalau memilih agama yang selain Islam karena agamanya tidak benar. Ini menurut orang Islam di dalam Al-Qur'an. Dan jelas dalilnya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa misalnya ditanya kenapa setiap orang mukallaf harus beragama Islam? Jawaban yang kedua adalah karena seluruh para nabi dan rasul itu beragama Islam. Tidak ada satupun dari nabi dan rasul yang tidak beragama Islam. Dalam hal ini banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Namun secara simpel kita ambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid, wa ummahatuhum syatta. Al-anbiya ay kullul anbiya war rasul, setiap para nabi dan rasul, ikhwatun, bagaikan satu saudara, artinya satu ayah. Dinuhum wahid, agama mereka satu, yaitu Islam. Semuanya beragama Islam. Wa ummahatuhum syatta ay syari'atuhum. Syariat mereka syatta, berbeda-beda. Jadi yang berbeda-beda itu syariatnya, bukan agamanya. Syariat itu banyak praktek-praktek yang dilaksanakan di dalam Islam. Contohnya seperti pernikahan. Itu
di dalam menerapkannya itu berbeda-beda di antara para nabi dan rasul yang satu dengan yang lainnya. Ada perbedaan. Nanti akan kita jelaskan satu episode khusus untuk dalam hal ini agar tidak terlalu panjang videonya yang ini. Oke, teman-teman? Nah, jadi seluruh para nabi dan rasul beragama Islam. Di dalam ayat Al-Quran kita ambil satu ayat di dalam Al-Quran bahwa agamanya sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Contohnya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dijelaskan di dalam Al-Quran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslimah." Udah jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Ibrahim tidak beragama Yahudi dan juga tidak beragama Nasrani, tapi beragama Islam. Dia adalah seorang Muslim. Contoh lagi, Nabi Sulaiman beragama Islam. Mana buktinya? Nabi Sulaiman mengatakan ketika mengirim surat ke Ratu Bilqis, ini dijelaskan di dalam Al-Quran, "Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin." Tuh kan? Beliau mengajak Ratu Bilqis untuk masuk Islam. Jadi tidak masuk akal kalau Nabi Sulaiman ngajak kepada agama Islam, kemudian beliau bukan beragama Islam. Lah, enggak. Ini karena Nabi Sulaiman memang beragama Islam. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kenapa setiap orang mukallaf harus beragama Islam? Setiap orang harus beragama Islam. Jadi setiap orang mukallaf kenapa harus Islam? Alasan yang ketiga adalah karena Islam adalah agama rahmah. Nikmat yang paling besar adalah apabila seseorang beragama Islam. Kenapa demikian? Karena ketika meninggal dunia, kalau meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka dia selamat di akhirat. Dijelaskan oleh Nabi, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi kalau orang meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka dia selamat di akhirat. Sekalipun misalnya pelaku dosa besar, tapi meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka dia selamat di akhirat. Kenapa demikian? Ya karena dia membawa keimanan yang benar. Sekalipun dosa besar, maka itu dosa besarnya tergantung kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki untuk mengampuni, dia langsung masuk surga. Apabila Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, maka dia disiksa di neraka terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai siksaannya dia akan masuk surga. Subhanallah. Ini dulu teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan yang sudah subscribe, silahkan bagikan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.